Abang kan sudah merasakan masa kepemimpinan almarhum Merah Sakti. Ya. Kepemimpinan Bintang. Ya. Abang udah bisa menilai nih. Ya, ada pembandingan. Perbandingan apa nih? Perbedaan dari kedua kepemimpinan tersebut. Menurut Abang, ketika Pak Bintang mau calon lagi nih, Abang dia bisa potensi kepilih lagi nggak tuh? Sah-sah dengan kondisi aja. sekarang. Ada saudara kita yang kesulitan, sepertinya kita tidak tahu. Karena Tidak hanya Yusniati. Tidak hanya Yusniati. Banyak lagi yang saudara-saudara kita yang hari ini seperti itu. Jadi bagaimana anggapan orang, ini Bang Edi yang peduli yang viral-viral aja. Banyak tuh yang lain gitu. Gimana Abang melihat hal itu? Sebetulnya ini jadi beban moral juga. Bagi Hanapi. Ya Bang. Karena gerakannya sudah lama kan. Oke. Orang beranggapan kita ini lembaga yang memang sudah mempunyai dana seperti itu. Bahkan kalau hampir setiap bulan masuk foto melalui WA atau melalui messenger Facebook, ini butuh dibantu medsos, masuklah itu. Bang, ini kau pihak yang harus dibantu, Bang. Jangan itu aja dibantu. Ini kenapa? Ini kan orang kan tidak tahu ini. Padahal yang kita lakukan ini adalah gerakan sosial. Kita membangun semangat gotong royong sebetulnya di kalangan masyarakat. Bukan uang Edi Saputra Bako, tapi secara kolektif. Tapi gitu. Semua masyarakat berperan sebetulnya hari ini. Yang kita hanya menggerakkan bahasa ini loh, ada saudara kita yang hari ini membutuhkan. Ini saudara kita yang hari ini dalam kesulitan. Kita mengunggah hati semua untuk tampil dan ikut serta membantu, sehingga semangat gotong royong ini memudahkan saudara kita untuk menghadapi kesulitan tersebut. Ya, kadang aku berpikir orang yang memandang seperti itu agak gimana gitu, nggak percaya gitu. Kenapa masih ada orang mikir misalnya Bang Edi yang viral aja nih yang dibantu, tapi banyak tuh yang lain kenapa nggak dibantu gitu. Itulah tugas kita. Kalau kamu tahu ada yang lain yang membutuhkan pertolongan, ya kenapa nggak kamu bantu? Artinya semangat bersama ini. Semangat bersama, semua jangan punya hanya peluang. mengomentari. Betul. Gitu. Termasuk kita peran kita pemuda ini kan lebih kepada kepekaan sebetulnya. Karena kita ini masih muda. Yang kita bangun hari ini adalah kepekaan terhadap kondisi sosial. Bagaimana kita tampil dan hadir memberikan perubahan di daerah itu. Karena hari ini tanggung jawab kita semua. Jangan serta-merta kita salahkan ini pemerintah seperti itu. Tidak. Tapi ini tanggung jawab kita semua. Ketika ada saudara kita hari ini kesulitan, misalnya sesuatu yang ada persoalan, tapi kita tidak ketahui itu tetangga kita, ini kan jadi persoalan. Berarti selama ini tanggung jawab sosial kita tidak terbangun dengan baik. Kita tidak gini Bang, aku herannya sama Bang Edi. Terkadang ada orang fase-fasenya dia ingin membantu, tapi ketika udah habis masanya dia udah berubah. Beda kulihat seperti Bang Edi, dari dulu sampai sekarang itu semangat untuk membantunya itu masih tetap sama gitu, masih konsisten gitu. Jadi aku mikirnya sekuat apa sih hati Bang Edi sehingga bisa langsung bergerak terus untuk membantu orang lain gitu. Sebetulnya kita kesulitan juga. Kesulitan itu tadi, banyak saudara kita berpikir kita ini tidak mau membantu. Padahal peran yang kita lakukan itu adalah peran sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Yang kita ajak ini kan bukan hanya saya, tapi kawan-kawan termasuk Oge Hanapi, yang lain semua bergerak ini. Bagi yang siapa yang mau tambah pasang, gitu kan. Yang kita sebetulnya ini lebih kepada kampanye sebetulnya. Kampanye untuk kepekaan terhadap kondisi sosial. Kalau ada yang mungkin lebih kampanye yang lain, itu terserah siapa orangnya, itu terserah masing-masing. Tetapi hari ini yang kita kampanyekan adalah kita semua bergerak ketika ada saudara kita membutuhkan. Karena itu panggilannya dari sini, dari batin, dari hati. Saya yakin kalau kita semua mempunyai kepekaan itu, nggak ada saudara kita yang terbengkalai tidak berobat selama bertahun-tahun, terlentang di rumah tanpa ada yang mempedulikan. Saya yakin persoalan beliau itu tuntas kalau kita semua gotong royong. Kenapa? Hari ini kan apalagi kondisi di Aceh, berobat itu kan gratis. Tinggal hari ini pendampingan sebetulnya. Makanya kalau kita gerakan hari ini ada semangat semuanya membangun untuk bagaimana biar saudara kita terbantu. Saya melihat banyak keajaiban yang diberikan Tuhan hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap kawan-kawan kita yang saudara kita yang membutuhkan kita. Ada beberapa yang kita dampingi itu dalam kondisinya yang kita melihat tidak memungkinkan lagi untuk sembuh.
ada tumor yang sudah stadiumnya tinggi, Ya. ada kanker yang Penyakit langka yang lumayan itu ini. Tetapi dengan semangat kebersamaan dari pendampingan yang kita lakukan, banyak saudara-saudara kita itu sembuh. Ini kan luar biasa. Saya pikir Berarti sepengalaman abang lebih banyak yang sembuh ya? banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh. Dan hari ini ada adik-adik kita yang habis, ada yang adik kita yang ya jadi ustadz cilik yang hari ini anak kecil itu. Artinya saya nggak sebutkan siapa-siapa orangnya, bahkan kadang saya ada sama rekan saya kayak Alim Bako, kadang saya pernah ditegur oleh bapak-bapak, Oke. Di ini aku lah Bapak Sipulan, aku yang pernah kalian damping anakku berobat. Oke. Nah, kita lupa kadang itu. Ternyata anaknya udah sehat dan ini menjadi kan suatu yang kita Kesenangan tersendiri. kesenangan tersendiri. Iya. Ternyata dengan gerakan gotong royong kita, semangat kebersamaan kita, saudara kita terbantu. Oke. Yang selama ini itu tidak kita gerakkan. Baik. Ini bang ya, aku perhatikan dari dulu semangat kepedulian abang dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah luntur. Ini menurutku. Jadi kan semangat kepedulian abang ini membantu sesama itu sangat kuat. Gimana kalau enggak, misalnya nih abang terpikir mau meraih sesuatu dalam hal politik, misalnya menjabat gitu kan, supaya lebih biar bisa membantu orang-orang secara luas gitu dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Lebih mempunyai peran. Mempunyai peran sendiri. Abang sempat terpikir nggak untuk terjun ke situ dalam politik? Ya, sebetulnya ini pertanyaan luar biasa, Bang Nafi. Karena hari ini yang terpenting adalah lahiriah kita dulu. Saya berpikir kalau politik itu kan tidak terlepas dari sosial. Oke. Konteksnya sosial dan politik itu satu hubungan ikatan yang kuat. Ya. Persoalan nanti kita masuk ke ranah politik itu nanti. Tapi hari ini lahiriah kita adalah kita hadir dan peduli terhadap kondisi daerah ini, terhadap kondisi lingkungan kita, sosial kita dari diri sendiri dulu. Sehingga nanti gerakan kita ini tidak terbebani. Ketika saya melakukan sesuatu, saya bukan berpikir lagi pada arah saya mau calon politik ini, enggak seperti itu lagi. Tapi memang keseharian yang lahiriah kita seperti inilah kita. Tanpa harus berpikir kita ini aku mau calon ini aku harus lakukan ini. Jangan seperti itu dulu. Tapi yang kita hadirkan adalah inilah kita. Ketika nanti seandainya ruang politik itu ada untuk kita lebih berperan secara sosial lebih luas, kenapa tidak seperti itu? Tetapi hari ini yang kita bangun harus diri kita dulu. Kita bangun dulu orang melihat ada kepercayaan kepada kita. Kita bangun dulu hari ini orang melihat kita ini orang yang ada kepedulian sosial. Ada kapasitas lah di situ, ada kapabilitasnya, integritasnya ada. Sehingga itu nanti lahir sendiri. Saya yakin. Artinya abang nggak mau muluk-muluk nih mengabarkan aku mau calon nih gitu. Karena takutnya keikhlasan kita berkurang nanti. Oke, Hanafi. Hari ini kalau kita bicara politik, tentu bicaranya finansial. Untuk kita tahu lah dalam konteks politik hari ini apalagi daerah Kota Salam. Tapi kalau kita berpikir ke situ nanti, saya melakukan sesuatu karena ada keinginan politik. Nanti saya menjadi beban. Ketika saya mampu nggak masuk dalam ranah politik, sementara saya ini tidak mempunyai finansial yang banyak. Ini kan saya terbatas nanti gerakan saya. Saya berpikir yang saya lakukan hari ini keinginan politik. Tapi tidak menutup kemungkinan itu abang bisa masuk politik nanti kan ke depan. Yang namanya sosial itu mungkin bisa ke politik karena memang keterkaitan seperti itu. Tetapi yang kita pikirkan hari ini, jangan setiap tindak tanduk kita itu untuk kepentingan ke situ dulu. Karena ini udah tahunnya orang masyarakat ini kalau udah 2023. Saya yakin. Arah pemikirannya, waduh ini. Maka banyak orang bilang, ada yang bilang kan, saya lahir dari semangat kawan-kawan waktu di Medan. Kita dulu tahun 2008, 18 Mei 2008 kita bentuk yang namanya Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kota Salam, mengayomi mahasiswa di Sumut, khususnya Kota Medan. Di situ lahir kita memulai sebuah gerakan dengan kawan-kawan.
konsepnya adalah bagaimana kita mengaktifkan peran mahasiswa, peran pemuda, peran pelajar untuk terlibat mengontrol dalam konteks kemajuan daerah Suku Salam ini, Kota Salam. Apalagi pada saat itu baru pemekaran daerah Kota Suku Salam. Dari situ kita mulai gerakan. Sampai hari ini kita konsisten dalam gerakan itu. Nah, itu pun masih ada orang bilang ketika kita lakukan gerakan, orang masih bilang, politiknya itu mau naik deh itu katanya. Atau mau calon ada jalannya pilkada itu, masih seperti itu konsepnya. Padahal, mohon maaf, di masa ini contoh, di masa misalnya kepemimpinan wali kota yang lalu, saya kritiki pemerintah ini. Orang yang tadi mengatakan saya seperti itu, dia memuji saya nih, memuji Edi Saputra mantap, pemuda yang hebat, karena dia ada kepentingan, memperjuangkan Suku Salam. Ini pada saat pemerintahan wali kota yang lalu, dia bicara seperti itu. Nah, hari ini, ketika wali kota yang hari ini, kita kritiki dengan kebijakan yang sama, yang kita anggap itu keliru, dia sudah menyampaikan, provokator nih, bikin ribut Salam karena politiknya itu. Ini lapar kan, itu katanya. Makanya saya bilang, hari ini kita bergerak itu lillahi ta'ala aja, lahiriah kita saja. Kalau kita mengikut pada keinginan manusia, pujian manusia nggak tuntas. Kita terubahnya nanti hang kita. Kenapa? Yang kita lakukan ini kan tetap pada rel ini. Kita melihat pada sisi kebenarannya. Ini juga sisi kebenaran. Nah, yang di sini sesuai dengan kepentingan dia akan menguji kita atau mencemooh kita. Ini nggak usah kita ikuti, kita gerak aja. Yang menurut kita yakin ini kita benar, udah kita lakukan, selesai. Tapi kan abang pernah ikut mengawal dari dalam, abang kan? Pernah. Masuk tim asistensi kalau nggak salah. Itu gimana ceritanya? Di awal pemerintahan Pak Bintang, ada beberapa kawan-kawan mengajak kita masuk di dalam. Saya pikir sih konsepnya sama. Kita hari ini tidak membangun sentimen terhadap pribadi seseorang. Bang, ini fungsi asistensi waktu itu apa, bang? Dibentuk? Ada beberapa fungsi sebetulnya yang kita dipercayakan terhadap, termasuk dalam ini kan percepatan pembangunan Kota Suku Salam, terhadap menyusun RPJM Kota Suku Salam. Ada beberapa lah yang kita masuk di dalam, termasuk dalam memutuskan kebijakan strategis pemerintah, yang kita juga di dalamnya banyak hal. Namanya juga tim asistensi yang membantu peran dari para kepala. Artinya pandangan-pandangan dari tim itu daerah, dipertimbangkan oleh wali kota. Pandangan-pandangan itu ada yang dipertimbangkan, ada yang tidak tentu. Tapi kan ini semuanya ya, kita yang namanya membantu bukan pemegang kebijakan yang tidak memberikan masukan dari dalam. Walaupun terkadang di masukan itu kita kadang sempat bersetegang atau bertentangan dengan menurut pandangan dari yang lebih tinggi pimpinan kita. Tetapi ketika di dalam itu, ya kita harus hormati posisi kita ada di dalam pemerintahan untuk membantu bagaimana pemerintahan ini lebih baik. Itu sekitar 1 tahun. 1 tahun tim itu dibentuk. Jadi kenapa bisa dibubarkan, bang? Ya mungkin banyak pertimbangan pemerintah yang mungkin saya pikir ya, hari ini yang paling penting baik di dalam maupun di luar kita tetap memberikan pandangan sebetulnya kepada pemerintah bagaimana supaya pemerintah ini betul-betul sesuai dengan jalurnya. Artinya hari ini ya kita maupun di dalam maupun di luar tetap mengawal pemerintah ini sesuai dengan bagaimana yang menurut kita dan menurut masyarakat yang hari ini setiap wali kota mempunyai visi misi dalam membangun Suku Salam. Itu mungkin itu. Artinya hari ini kalaulah Edi Saputra di luar, orang bilang di luar pemerintahan, orang bilang, "Yuh, kok ribut segala macam." Itu bukan hal yang biasa. Memang kita dari dulu menyampaikan sesuatu yang menurut kita itu adalah hak orang banyak yang kita sampaikan. Ya, apapun pandangan orang, bang, ya namanya kita berbuat ya selalu dikomentari, bang. Hari ini seperti itu tadi, Napi. Kalaulah kita boleh jujur, yang semua pandangan orang tuh nggak bisa kita ikuti. Nggak bisa. Kalau seperti orang hari ini, contoh mau ke masjid ini, mau sholat misalnya, aku calon kecilnya tiap hari mau sembahyang masjid. Jadi kalau seperti itu kan nggak bisa kita bergerak sesuai dengan keinginan naluri kita. Jadi nggak usah pikirkan dari pandangan siapapun. Yang penting hari ini menurut kita itu benar dan yang kita perjuangkan itu adalah benar. Dan hari ini
yang kita sampaikan bukan kepentingan kita pribadi, tapi kepentingan orang banyak. Kalau toh mau kita menyelamatkan diri sendiri, ya bisa saja semua orang melakukan aktivitasnya masing-masing. Tetapi peran kita hari ini sebagai pemuda kontrol sosialnya di mana? Ya. Nah itu yang sebetulnya kita mainkan. Dan itu akan selalu ada, Bang. Ya semangatnya sama, semangat Hanapi juga seperti itu, anak muda. Wah, Bang. Ini gimana nih, hujan pula nih? Ya cuaca tempat terbuka ya. Inilah baru-baru podcast kita udah terkena hujan. Wah, kemana lagi lah kita cari lokasi nih supaya bisa ngobrol. Karena gini Bang, kalau kita ngobrol lebih intens itu, kalau ada gangguan-gangguan yang lain itu terputus jadinya kan. Jadi kita susah ngobrol panjang. Padahal aku pengen ngobrol sama Abang kayak sampai 1 jam gitu. Serius Bang. Durasinya panjang kali nanti. Yang nonton ketiduran. Ketiduran kayak nonton film ya Bang. Panjang kali. Banyak kali cerita orang ini gitu ya. Tetapi ya ini kan ngobrol. Ingin semangat anak muda hari ini ya seperti ini. Kita harus menimbulkan, kalau kita kan harus menimbulkan apa ini? Kalau virus kan macam virus, ada virus baik, virus yang positif misalnya. Kenapa tidak bisa kita tebarkan virus kebaikan ini? Termasuk ini ya Bang? Iya. Contoh ya, banyak kegiatan-kegiatan gerakan kepedulian sosial yang kita lakukan itu dengan awalnya kan hal yang sederhana. Kita share di medsos, kunjungi, post, mengalir, kepedulian donasi itu. Tidak ada yang sulit sebetulnya yang kita lakukan. Tiba-tiba ada kawan-kawan gerakan sana muncul, kawan-kawan gerakan sana muncul dengan semangat yang sama untuk kepedulian yang sama terhadap saudara kita yang kesulitan tersebut. Ini kan virus sebetulnya yang kita sebarkan. Dan hari ini bukan hanya komunitas kita, banyak komunitas di negeri Sadakata ini sudah memunculkan itu. Jadi semangatnya itu hari ini ya walau komunitas sekarang udah kebanyakan vakum ya? Ya itu kan nama juga musim. Semangatnya kan ini orang terkadang, nama juga kita manusia. Kadang ada sesuatu hal yang mungkin dihadapi kawan-kawan itu yang tidak bisa melakukan keadaannya kan berubah. Sama kita ini juga ada masanya. Ya kalau nanti ada masanya memang kondisinya kita tidak memungkinkan lagi untuk bergerak, ya tentu ini semangat ini mengalir terus ke regenerasi selanjutnya. Oke. Ini pertanyaan pentingku Bang. Siap. Abang kan sudah merasakan masa kepemimpinan almarhum Merah Sakti. Ya. Kepemimpinan Bintang. Ya. Abang udah bisa menilai nih. Ya ada pembandingan. Perbandingan apa nih perbedaan dari kedua kepemimpinan tersebut? Hari ini di kedua pemimpinan ini kita sudah terlahir sebagai agen of change. Ya. Anak muda pada mengawal dari luar Bang ya. Sebagai kontrol sosial mereka. Di masa kepemimpinan mereka kita ini bagian memang barisan kontrol sosial. Oke. Nah, yang kita lakukan hari ini bukan menyalahkan atau menilai mana yang baik dan mana yang lebih baik atau mana yang buruk. Tetapi hari ini yang kita lakukan adalah mencerdaskan bahwasanya yang kita sampaikan ini adalah kepentingan publik berkenan dengan kebijakan mereka. Tidak ada yang lain. Kalau persoalan politik nanti mereka bersaing, siapa yang mau maju silahkan pilkada. Kalau mau pilih siapa silahkan. Perbedaannya pilih. Tapi apa hari ini tentu ada perbedaan. Apa? Ya, tentu ada perbedaan. Apa tuh? Nah hari ini ya kalau dari sisi pembangunan, tentu lebih maju, lebih berkembang pada saat almarhum. Almarhum ya. Oke. Artinya tidak menafikan hari ini juga seperti itu. Tapi mungkin dalam kondisi-kondisi situasi yang mungkin yang bisa membuat kondisi beliau tidak bisa banyak melakukan terhadap perubahan Pak Bintang ini negara. Iya. Ya, termasuk kondisinya COVID. Mungkin saja COVID. Karena tetapi hari ini gini. Waktu itu ya. Ini kan tidak lepas tergantung kepada SDM ya. Gerakan. Ya. Energiknya seorang pemimpin dalam konteks membangun koneksi di jajaran pemerintahan daerah pusat. Oke, tunggu Bang. Pemerintahan sebelumnya kan almarhum kan Merah Sakti kelebihannya pembangunan nih. Kalau Pak Bintang sekarang dengan 3 tahun lebih udah menjabat Bang ya. Apa nih menurut Abang yang sudah dicapai oleh Pak Bintang?
Ada tatanan yang perubahannya itu ada. Apa Tapi kalau hari ini kita sampaikan perbedaan itu ke publik nanti kan ini agak sensitif. Ya, ini kan Tapi menurut pandangan abang. intinya tentu ada perbedaan. Apa tuh? Kita melihat kecakapan dari seorang pemimpin itu tentu ada perbedaan. Ya, kita melihat hari ini ya sosok Pak Bintang ini juga Sosialnya tinggi bang ya. ya dalam konteks komunikasi sosial dengan masyarakat, hubungan sosial dengan masyarakat bagus, itu harus kita akui. Nah, tetapi hari ini bicara kepemimpinan Subuh Salam hari ini bukan bicara tentang tebar pesona atau hanya sebagai sosial, tidak. Tetapi bagaimana kita membangun koneksi jajaran sampai dari daerah sampai ke pusat untuk membangun Subuh Salam itu lebih penting. Kinerjanya Ya, tentunya bang. apa yang diingin, namanya juga ingin perubahan. Apa yang dilakukan untuk merubah Subuh Salam ini bisa sejahtera. Karena cita-cita lahirnya Pemko Subuh Salam ini untuk memakmurkan masyarakat Subuh Salam secara luas untuk bisa bagaimana Subuh Salam ini lebih bermartabat sebetulnya. Dan hari ini Subuh Salam ini belum mendapatkan harapan sepenuhnya tentang keinginan cita-cita itu. Dan tentu ya ini peran kita semua untuk mengawal. Kalau kita ukur dari kekurangan kelebihan pemimpin, ya saya kira semua ada kekurangan ada kelebihan. Tetapi ya kita yang mendorong agar bagaimana pemimpinnya lebih baik. Saya yakin semuanya nama itunya bagus. Tetapi ya namanya juga pengaruh jabatan. Ada yang lalai, ada juga. Tapi bang gini bang, selama abang mengkritik atau mengawal dari luar ini, ada yang menganggap abang ini sentimen nih kepada pihak pemerintahannya. Wajar. Ada ya? Wajar. Seperti Abang saya sadar bilang, itu ya? Sadar. Seperti saya bilang, yang namanya mengkritik itu ya nggak ada orang bisa nerima. Kalau ada yang bisa nerima, itu orangnya memang orang yang sudah super. Orang yang bijaksana. Orang bijaksana. Iya, iya. Karena intinya yang kita kritiki kan bukan Kinerjanya, jangan kinerjanya. tengok siapa yang menyampaikan, Ya, tapi ya. tengok apa yang disampaikan. Iya, betul. Apa yang kita sampaikan intinya itu betul nggak? Kalau kita bilang misalnya, kita kritiki contoh pada saat almarhum dulu, pembangunan patung haram menurut fatwa MPU, Iya, iya. ulama. Hari itu, yang saya sampaikan, yang kita sampaikan dengan kawan-kawan itu betul nggak? Betul, betul. Dan itu nggak jadi. Dan MPU Aceh jelas dalam fatwanya, MPU Islam jelas menyampaikannya. Iya. Dan itu dibatalkan. Kalau Pak. di sisi yang lain kita lihat, itu bergerak, ada yang nunggang itu, politik itu, seperti itu. Sama seperti pemerintahan hari ini ketika dibuatnya perlombaan domino di pendopo, ketika dikritik dibilangnya juga gerakan provokatif, biasa saja. Provokatif dari mana, menurut Bang? pandangan sebagian, itu Iya. biasa saja. Tapi ya intinya hari ini, yang kita sampaikan betul nggak? Ya, ya. Kita di Aceh, Bung. Ya. Yang disampaikan MPU langsung kepada kita itu haram. Dan kami sudah menyampaikan, mengingatkan. Ya. Artinya hari ini peran MPU sudah menyampaikan, mengingatkan sebagai penasehat, tapi tidak digubris oleh pemerintah, maka kita sampaikan secara kritik. Karena secara persuasif sudah dibangun, komunikasi yang baik, tidak didengar. Nah, jangan salahkan kalau itu tiba-tiba naik ke ranah publik, mencuat. Kenapa? Karena memang ruang komunikasi sudah dibangun tapi tidak diakomodir, maka ya silakan jadi konsumsi publik. Bagaimana jika ada anggapan gini, Bang? Ada juga anggapan abang itu barisan yang sakit hati yang dulunya sudah pernah di bagian pemerintahan, tiba-tiba dulu kan abang kan nggak terlalu banyak komentari dari luar karena abang udah di bagian dari asistensi kan. Sekarang kan abang etik moralnya seperti itu. Kalau saya di bagian dalam pemerintahan, ya tidak mungkin saya mengumbar kritikan keluar. Karena abang menusuk dari dalam. Karena kita memberikan imunnya dari dalam. Dari dalam. Kan seperti itu. Iya. Kok dari luar, itulah kita butuh galang-galang, misalnya kayak dimasuk di media. Sama saja. Gitu, sebetulnya peran kita ini semua, saya menyampaikan, semua kita ini sebetulnya mempunyai peran. Enggak, siapapun yang di dalam maupun di luar, semua mempunyai peran. Yang penting kan hari ini yang kita sampaikan yang kebenaran. Enggak terlepas dari itu. Persoalan dari dia posisi di pemerintahan mau di luar pemerintahan, semuanya saya yakin harus pada rel kebenaran. Itu aja kuncinya, nggak ada yang lain. Jadi secara moralnya ya kalau di dalam ya tentu dia memberikan imun. Ya, di dalam. Ngapain kita ajak media-media lagi gitu Bang? Karena udah kita sampaikan langsung kepada tentu beliau gitu Bang. Bang. Moral bagi
kalangan yang ada di dalam. Iya, iya. Betul Bang, betul. Jadi udah terjawab ya bagi yang menganggap Bang Edi barisan sakit hati lah, sentimen lah, itu tidak. anggapan kalian lah gitu kan. Tapi dari dulu memang Bang Edi itu sudah bergerak untuk mengawal kepemerintahan itu dari zaman Pak Sati sampai dengan Ya. Pak Bintang gitu kan. Karena ya itu panggilan hati semua. Dari awal. Saya yakin anak muda Susalam semua seperti itu. Cuman hari ini ya banyak orang yang bergerak itu melihat seperti Bung Hanafi menyampaikan, itu tidak kita nafikan karena kehidupan manusia ini kan labil. Iya, iya. Kita semua punya kepentingan. Iya, betul. Terkadang ada orang yang memang ya menyuarakan ya sesuai musimnya. Ya, sesuai misi dia. Misinya. Iya, iya. Tapi kita nggak usah open itu. Yang penting dia mau menyuarakan. Yang disuarakannya itu betul nggak? Betul. Oke. Persoalan dia musiman mau menyuarakan itu urusan dia pada kepentingannya. Tapi yang disuarakannya itu betul nggak? Betul. Itu dulu yang kita lihat. Pemerintah harus melihat sisi itu dulu. Walau dia orang gini, yang menyampaikan ini pemabuk misalnya, Iya, iya. pejudi. Kalau kita lihat dari sisi dia, dari profil, dari casingnya, nggak mungkin kita percaya ini. Tapi ketika dia menyampaikan, kau nggak boleh dah melakukan mencuri di situ, tabung amal itu. Ya. Kan yang sampaikan betul itu. Betul. Mencuri tabung amal itu betul salah. Ini nampak kita mau ngambil. Berarti dia mengingatkan isi yang disampaikannya betul. Jangan kita ambil, kita dengarkan dia. Berarti yang sampaikan dia betul. Nah hari ini juga kita melihat dari sisi itu. Iya. Orang yang mengkritik kita itu baik sebetulnya tujuannya. Dia mengingatkan kita. Dari sisi dari positif terlihat itu yang kita harus. Itulah kebiasaan kita Ya. sebagai manusia Bang. Terkadang kita melihat bukan apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Ada beberapa yang masih seperti itu. Masih. Dan itu ya harus kita akui Ya Bang. namanya gitu kita nih kan. Namanya kita berbuat ya, asosiatif makhluk sosial, tentu tidak terlepas dari komentar-komentar Ya, orang lain. dan Gitu. Yang penting pandangan kita kita kan tetap beda-beda. berbuat sesuai dengan apa yang Ya. kita tuju kan gitu Bang. Pelong aja, nggak usah kita terkekang sesuatu karena ini karena itu, tidak. Tapi lepas aja. Kalau hari ini orang bilang, di itu pasti ada mau mendukung wali kota mana, dia menghantam wali kota hari ini. Ya. Tuh nggak ada kita berpikir seperti itu hari ini. Yang kita pikirkan hari ini, bagaimana pemerintahan yang hari ini selesai dan tuntas masa jabatannya, visi misinya berjalan dengan baik. Ya. Yang kita kawal pemerintahannya sesuai dengan ketentuan aturan. Meskipun visi misi Bintang Selma aja belum direalisasikan semua Bang ya. Masih jauh banyak. Masih banyak Bang. Iya harus. Kayak berkantor di kecamatan yang sebulan sekali Udah, katanya itu. sekarang kota santri yang anak habis satu kampung itu aja nggak berjalan maksimal. Iya, itu ada lagi. Banyak sebetulnya yang kita sampaikan. Tapi itu kan kembali ya itu kepada bagaimana mereka lah. Artinya itu kan menjadi tanggung jawab moral mereka ke publik. Ketika mereka sudah sampaikan visi misi ini, apakah berjalan tidak berjalan ya itu tanggung jawab moral mereka. Tapi hari ini yang penting jangan adalah kebijakan yang tidak baik. Kebijakan contoh menahan hak gaji aparatur desa ini. Ini kan kebijakan yang ya saya pikir jalim. Gaji orang loh. Iya. Tapi katanya ada sampai ini yang berita terbaru dia dibayar berapa bulan kemarin tuh? Yang dibayarkan triwulan 1. Ya. Triwulan 1 ini ya terhitung 2023 Januari sampai Maret. Ini kan yang dia persoalan kan triwulan 2 3 4. Yang tahun 2022. Tahun lalu. Nah, ini yang sebetulnya yang dipertanyakan kawan-kawan perangkat desa. Sampai demo kemarin. Ya, ini udah berapa tahun kan itu hak orang yang perangkat pemerintah paling rendah lah itu. Kalau itu kita tahan tentu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kalau saya sering bilang pembanding, kalaulah mereka pejabat itu wali kota, DPR, tahan aja gaji mereka sebulan, sanggup nggak? Mana sanggup tuh. Lambat tanggal aja mereka ribut. Iya. Artinya kembali. Saya nggak menyalahkan wali kota sendiri. Ya. Semua komponen pejabat pemerintah daerah yang mempunyai peran kebijakan hari ini harus bersuara.
Karena kalau bicara duit nggak ada, saya nggak masuk akal. Apalagi dana DAO ya, nggak masuk akal. Artinya hari ini ada kebijakan lain yang dilakukan pemerintah Kota Suku Salam yang menyampingkan kebijakan hak daripada gaji aparatur desa ini. Menurut abang kebijakan lain itu apa? Banyak, misalnya yang lebih kedepankan pekerjaan fisik yang mungkin dananya yang lebih digelontorkan daripada hak pada gaji ini. Banyak kegiatan bimtek kemarin, apa itu? Yang saya pikir ini kan lebih penting, gaji aparatur desa. Makanya kadang kalau kita ribut dibilang kita sentimen. Contoh gaji guru, Barisan sakit hati. ya, guru honor tidak dibayar gajinya. Padahal dari Ada 2 dulu abang bulan. suarakan hal-hal seperti itu ya. Sama aja setiap Sama pemerintah. aja. Saya 2013 masih mahasiswa, kita sudah suarakan tentang guru honor. Dulu Ikatan Guru Honor Kontrak IHOKOS Ya. bersama orang Ustadz Jafarudin, masih saudara saya Agustari Husni Pohan, guru-guru. Di situ kita sudah bicarakan tentang tidak dibayarnya gaji guru honor. Sampai hari ini setiap tahun persoalannya itu saja. Sentimen lah, Berarti kan- sakit hati lah. Inti persoalan kan itu, kenapa hak-hak orang kecil seperti ini yang diabaikan? Ya, kita kan berbicara orang banyak nih. Bang. Seorang banyak. Makanya saya bilang, ya lihat mana yang kita sampaikan ini. Kalau ini selesai, saya pikir siapa yang mau ribut? Jadi kalau kita ribut nggak ada persoalan, saya pikir Itu baru mungkin sentimen bang. itu Ya kan cari-cari kesalahan. kawan itu ribut aja Iya. dia. Udah bagus pun di ngoceh-ngoceh Iya. sampai berkukuk pun mulut kita, orang pasti nyumpahin kita. Iya, iya. Orang pun paham juga itu Paham. soal kayak gitu. Nah, hari ini yang kita sampaikan itu intinya ada persoalan. Nah, hari ini kondisi Suku Salam itu banyak yang tidak baik-baik dan kita harus semua kita ini komponen masyarakat harus berperan mengawal itu agar menjadi baik. Oke. Dengan kondisi Suku Salam yang kata abang tidak baik-baik aja itu, menurut abang ketika Pak Bintang mau calon lagi nih, Iya. abang dia Iya. bisa potensi kepilih lagi nggak tuh? Sah-sah Dengan kondisi aja. sekarang. Hari ini kan semua anak bangsa ini sesuai dengan aturan UU PAC, apabila tidak ada masalah ya. Menurut Dan abang pen- dengan kinerja dia sekarang ini bakal kepilih lagi nggak Pak Bintang itu? Ini kan kembalikan ke masyarakat. Ya, memang Saya- memang masyarakat. Abang kan sebagai saya- ini pengamat Saya nggak politiknya. bisa menilai sesuatu yang langsung mendiskreditkan Diskreditkan dalam manusia. konteks politik seseorang. Tetapi hari ini masyarakat Suku Salam itu saya yakin sudah mulai cerdas. Oke. Silahkan masyarakat nanti menentukan pilihan terhadap pemimpin Suku Salam ke depan. Saya yakin, karena gini, saya bilang hari ini lebih buruk, Iya, belum tentu juga ke depan yang terpilih lebih baik. iya, iya. Pasti ada perbedaan semua. Asli, ini kan kita berkaca yang hari ini, berkaca yang ke depan belum. Artinya abang menahan untuk berpikir lebih jauh lah. Iya, gitu kan. artinya hari Jangan ini terlalu jauh kali semua menilai. manusia itu pasti ada hal-hal yang kelebihan dan kekurangan. Yap. Jadi nggak kita bilang hari ini yang terburuk, tetapi kemungkinan bisa ada yang ke depan keburuk. Mudah-mudahan ya kita terus berharap ada pemimpin yang lebih baik ke depan. Dari Pak Bintang. Itu mungkin ya. Atau mungkin dia kepilih dia yang lebih baik lagi Pak Bintang. gitu Ya, ya. itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ya, taala. yang Kita penting semua ridha lah dengan pemimpin. Yang penting hari ini mau nggak kita mengawal, mengingatkan dia kalau salah. Ya. Nggak ada salahnya kita mengingatkan. Kalau dia bilang kita sentimen salah, dia itu urusan dia. Yang penting kita mengingatkan. Itu aja. Oke. Masa kita dalam satu mobil, nih Napi kita satu mobil, Napi supir, Napi udah ngantuk-ngantuk nih, udah mau bawa mobil udah teleng-teleng. Ya, udah oleng lah. Ya. Nggak mungkin kan jatuh ke dabuhan kan ngeri itu. Ya. Jadi, PB, mau tegur, enggak juga bangun. Ya. PB, udah berat kayak udah mau sunat. Boleh dong kita. Kalau ini masih omongan, PB enggak juga. Kita kasih, boleh kita peringatkan gitu. pukul pundaknya sedikit kan nggak apa-apa. Iya, iya. Tanda sayang kita, karena kenapa kalau dia nyemplung ke jurang, kita juga ikut jatuh ke jurang. Iya. Ini untuk keselamatan bersama. Iya, Ini karena- daerah kita, Suku Salam ini milik kita semua, harus kita jaga semua. Yang hadir kemari ini, siapapun yang berikan amanah harus tanggung jawab, dan membangun Suku Salam ini adalah menjadi sebuah kewajiban bagi beliau ketika sudah memegang amanah itu. Oke.
Cocok? Oke, cocok kali bang. Cocok lah. Abang kulihat dari pembahasannya semua, kulihat, main aman ya bang ini. Tapi bang gini bang, setelah ku amati abang ini, kayaknya bau-baunya untuk masuk ke politik itu ada bang. Iya. Salah satu contoh informasi yang ku dapat, abang sudah menjadi sekretaris Gerindra Kota Sumsalam. Oh, Betul sebetulnya nggak itu bang? ya saya nggak bilang nggak betul. Ya. Tapi hari ini Oke. saya belum terlihat fokus lah dalam konteks jabatan di partai itu. Oke. Walaupun sebelumnya saya di ranah politik saya bukan orang yang baru. Sebelumnya saya di sekretaris DPC PKB Kota Sumsalam. Iya. Artinya hari ini ya dalam konteks urusan politik kita bangun tatanan politiknya di situ sosial. Dalam konteks urusan yang lain juga kita bangun. Walaupun tidak terpisahkan. Tapi hari ini yang kita tunjukkan bahwasanya gerakan kita ini adalah gerakan untuk membangun Sumsalam. Ya, itu kita sudah paham Ya, sama-sama bang. Ini mengingat ini bang, abang kan sudah ini menjabat sebagai sekretaris Gerindra. Ya. Tapi abang ada keinginan kan untuk naik, entah jadi calon anggota DPR. Bisa aja. Karena kan ibarat kayak gini, Keinginan ada kan bang? kita kan nengok situasi alam. Iya. Kalau ibarat main layang-layang, Iya. kita tengok dulu anginnya bagus nggak? Oke. Anginnya bagus kita mainkan. Tapi kalau Anginnya nggak bagus. anginnya nggak bagus ya udah. Karena kan ini nggak boleh kita ego terhadap kepentingan politik ini. Biarkan natural aja. Kalau memang itu kita melihat peluangnya ada, kita ikut. Karena kenapa? Sama seperti Bang Nabi bilang, ini adalah masanya kita untuk memberikan peran yang lebih luas terhadap kondisi Sumsalam ini. Karena politik ini adalah satu sarana untuk kita bisa mengabdi lebih luas lagi, lebih besar lagi. Iya. Karena di situ yang megang kebijakan mereka. Nah hari ini kita anak-anak muda ini harus hadir untuk juga berperan di situ. Iya. Kan hari ini kita masih bagian-bagian bawah. Ya mudah-mudahan ke depan kawan-kawan semua kita ini jadi bagian bukan lagi pengawal kontrol sosial, tetapi memang Kita yang memberikan kebijakan untuk iya, kebaikan orang banyak. Saya yakin kan lebih mudah-mudahan ya lebih bagus lah ke Iya. depan dengan kesadaran itu. Itu keinginan kita bersama bang. Iya. Oke, yang terakhir nih bang, yang ingin gue tanyakan abang, sosok pemimpin Sumsalam yang abang harapkan itu seperti apa? Yang pertama kita harapkan sebetulnya sosok pemimpin Sumsalam ini adalah orang yang memang betul-betul kepeduliannya terhadap membangun Sumsalam ini ada. Oke. Artinya jangan mementingkan kedepankan kepentingan pribadi. Sumsalam ini kan daerah kecil, daerah yang baru. Kalau berkaca daripada anggarannya sangat kecil lah dari daerah-daerah kabupaten kota yang lain. Kalau hari ini kalau mau jadi pejabat pemerintah, wali kota Sumsalam itu untuk keuntungan keuangan, untuk hidup mewah, untuk hidup yang wow. Kalau masih berpikir seperti itu, jangan ada yang seperti itu maju. Karena nggak dapat di situ. Kalau masih berpikiran harus dengan fasilitas hebat, dengan pendopo yang dengan serba-serba Kepentingan pribadi. iya, dengan mobil harus baru segala macam, dengan fasilitas semua, di sini nggak dapat di Sumsalam ini. Maka saya pikir yang harus ke depan pemimpin Sumsalam itu orang yang memang betul-betul membangun Sumsalam ini, kesederhanaannya ada, SDM-nya mumpuni, energik, dan mempunyai link Di luar. keluar, energik loh orangnya, mampu membangun jaringan sampai ke pusat. Kenapa? Yang kita pentingkan hari ini orang-orang yang mempunyai koneksi itu untuk bisa Untuk membangun mengajak orang lain membangun Sumsalam ini. Karena SDM kita sebetulnya SDM Sumsalam ini sudah mampu lah, sudah bisa. Tapi bagaimana hari ini kekuatan ini kita bangun, kita kolaborasikan semua. Karena membangun Sumsalam ini nggak bisa sendiri. Ya. Orang yang harus membuka peran itu, keran itulah yang harus kita beri peluang untuk jadi pemimpin ke depan. Saya pikir ya adalah beberapa yang saya pikir bisa untuk itu. Tapi hari ini ya kita lihat berkembang. Ya. Karena gini, semua orang kan kalau belum menjadi pemimpin kan kita lihat bagus semua. Iya. Tapi kalau udah jadi, Nah, udah. Kemana? Allah Udah lupa kan? bisawab. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya Bang ya.